wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kesatria Sri Kandi JNE Jember. Jadi hari ini khususnya di tanggal berapa nih guys? Tanggal 7 Februari kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Zainul Ahmad. Nah, monggo Bapak sapa teman-teman di sini sembari Bapak mengenalkan Bapak ini siapa sih, kok kayaknya dari teman-teman ini pasti banyak yang nggak tahu Bapak Zain ini kegiatannya atau profilnya ini seperti apa. Monggo Bapak bisa dikenalkan terlebih dahulu. Terima kasih dari dari irisan JNE. Ya, kebetulan saya sendiri dan keluarga memang lama menjadi semacam nasabah JNE. Pelanggan JNE ya Pak. Dan kebetulan di sini profesi saya adalah kepala sekolah di SMP bagian Saturambi Puji, juga dikenal sebagai sejarawan atau penulis buku dan bagian sejarah di Jember dan Tapal Kuda. Dan buku-buku saya sendiri alhamdulillah sudah banyak beredar secara nasional bahkan juga internasional. Dan ini semua yang buku-buku saya itu seperti ini ya. Mantap. Ini buku-buku dari Bapak sendiri ya? Ya, tulisan saya sendiri tentang sejarah lokal, tentang Jember, ini tentang Jember yang terakhir. Ini juga tentang Jawa Timur, juga ada tentang Madura dan sebagainya. Jadi selama ini kegiatan saya juga di komunitas sejarah, forum komunitas Batara Serta Prabu, yang kegiatannya adalah mengadakan ekspedisi, eksplorasi, telaah dan diskusi sejarah, baik sejarah lokal maupun nasional. Yang selama ini kita juga nguri-nguri tentang peninggalan sejarah dan budaya leluhur bangsa kita ya, dimana agar masyarakat khususnya generasi muda ini tidak melupakan kebesaran peradaban kita di masa lalu, tidak buta sejarah ya, tidak buta sejarah, juga untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia dan karakter building, dan itu tujuannya juga sebenarnya. Ya, demikian perkenalan saya. Oke, siap, luar biasa ya teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan Bapak Zain. Ya, saya akrabnya dipanggil Bapak Zain. Jadi Bapak ini ternyata kepala sekolah di SMP PGRI 1 Jember ya, Pak? Rambi Puji Jember. Rambi Puji Jember. Wih, luar biasa. Kita ngundang kepala sekolah nih, guys. Jadi hari ini tema kita adalah kita ingin mengulik sejarah, khususnya sejarah Kota Jember nih, guys. Karena memang dari saya pribadi sebagai host di sini, saya sedikit banyak ini hanya mengetahui terkait sejarah Jember. Jadi kita undang beliau, kita mari kulik tuntas terkait sejarah Jember, awal mulanya Jember ini seperti apa. Nah, mungkin sebelum itu biar nggak kering ya Pak ya, mungkin nanti Yuknya ini bisa ngirimkan minuman dulu ya. Yuk, monggo minumannya yuk. Yuhu. Nah, ini Yuknya kita nih Pak. Kalau butuh apa-apa nanti bisa panggil ini Pak. Oh, okay. Beneran nggak mau ngeteh nih ya Pak ya? Ya, saya menghindari teh. Oh gitu. Juga. Biar lebih aman pakai air putih saja. Siap, kalau kurang nanti ada lagi. Oke, siap Bapak. Kita akan memulai sesi pertanyaan jiwa ya. Karena memang kita ingin mencoba mengulik awal mula dari Kota Jember itu sendiri. Ya. Kalau boleh dibilang Bapak, kita membahas Kota Jember. Kalau tidak salah, Kota Jember itu di Januari tanggal 1 kemarin kita baru ulang tahun yang ke-92. Iya, betul. Nah, berarti usia Kota Jember ya Pak, itu kan 92 tahun. Nah, apakah dari sebelum 92 tahun itu ada sejarah khususnya untuk Kota Jember Bapak? Sebelum benar-benar itu dinyatakan jadi Kota Jember. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Begini, sebenarnya peringatan Hari Jember ya yang 1 Januari yang diperingati tiap 1 Januari ini sebenarnya masih kontroversi. Masih menjadi debatable. Karena apa? Oh gitu. Usia Jember ini sebenarnya jauh sebelum itu. Pemerintahan Jember ini sebenarnya jauh sebelum itu. Di situ kan ditulis dalam Stadblad nomor 322 dalam suatu geslet Belanda yang dikirim oleh De Graaf ya di Istana Cipanas tanggal 1 Januari 1929. Sehingga umurnya kan 92 tahun. Itu sangat muda sebenarnya. Dan itu banyak menggugat dan banyak yang mengkritisi karena berbau kolonial, berbau Belanda sentris. Jadi merupakan legacy dari warisan dari Belanda, pemerintah penjajahan Belanda. Artinya
harusnya Pemkab itu mereview kembali, meninjau ulang kembali hari jadi itu yang terasa begitu mudah sebenarnya usianya, dan kemudian juga berbau kolonial, dimana dengan kalau kita menggunakan hari jadi itu seolah-olah kita itu melegalkan, mengakui adanya penjajahan di Indonesia. Padahal penjajahan ini kan sudah harusnya habis sejak dikumandangkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, berlanjut pada 17 Agustus 45 proklamasi, dan berlanjut pada tanggal 27 Desember 1949 dalam pengakuan kedaulatan. Artinya sudah ada boleh digunakan. Masih banyak sumber-sumber yang mengaitkan pemerintahan Jember yang lebih tua, misalnya saja bisa menggunakan perjalanan ayam buruk yang saya konversi, saya teliti, ini tanggal 18 September 1359, ini lebih tua. Atau juga mengacu kepada saat lepasnya Jember ini yang merupakan Belambangan Barat dari Belambangan Timur, itu lebih tua lagi sebenarnya, tahun 1760-an, di mana nama Jember sudah muncul kala itu. Nama Jember muncul kala itu. Kalau menggunakan seperti baselet yang terbaru ini 1929, wah masih kontroversi. Gitu. Makanya sekarang kan gebiarnya tidak begitu ramai sebenarnya. Nah, inilah kalau ada mungkin semacam goodwill atau political will dari Pemkab untuk mereview kembali, mengubah katakanlah seperti itu. Berarti kalau boleh dibilang hari jadi Jember yang khususnya saat ini itu sebetulnya masih kontroversi ya Pak? Karena sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya itu nama kota Jember itu sudah ada. Kalau tadi Bapak bilang di era Belambangan, berarti itu di era kerajaan ya Pak? Iya, betul. Oke, mantap. Kalau boleh tahu nih Pak, kalau untuk Jember sendiri itu Belambangan kalau boleh tahu ini termasuk kerajaan yang gimana nih Pak? Mungkin bisa diceritakan terkait masa-masa kerajaan. Memang sejarah atau historisitas Jember ini tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Belambangan, di mana sebenarnya kerajaan Belambangan ini memang dikenalnya berpusat atau beribu kota terakhir di daerah Banyuwangi, di kawasan Banyuwangi ya, di kawasan Monca itu terakhir. Tapi awal-awalnya sendiri kerajaan Belambangan ini lama juga berpusat di Jember, di kawasan Jember bagian barat, daerah Semboro itu dan Kedaung, itu namanya kerajaan Kedaung. Ya, Kedaung di daerah Semboro, sekarang Situs Beteng itu dan sekitarnya. Di situ ada kawasan Situs Beteng, ada kawasan Utodawung di Paleran itu, dan ada kawasan Tumenggungan di Kelatakan. Itu sebenarnya merupakan suatu pusat pemerintahan Jember awal sebelum Belambangan. Kira-kira pada awal abad ke-16 itu. Abad 16 berarti tahun 1600. Jadi pasca bentuknya Majapahit. Itulah kemudian karena Belambangan ini wilayah cukup luas ya, sampai mencapai Lumajang disebutkan di situ. Maka Jember waktu itu bagian juga dari Belambangan setelah Kedaung, setelah habisnya atau masa berlalunya kerajaan Kedaung ini. Itu kemudian pada masa VOC itu, karena di situ ada pemisahan, ada segregasi agama, maka dipisahlah Belambangan Barat dan Belambangan Timur. Belambangan Barat ini lebih mengarah kepada penduduknya pada agama Islam, termasuk Jember. Belambangan Timur yang di Banyuwangi itu pada Hindu. Jadi itu kaitannya dengan Belambangan seperti itu. Makanya dalam catatan-catatan sejarah, bahkan yang menyebutkan bukti adanya keterkaitan Jember dengan Belambangan adalah seperti adanya Blater ini, kerajaan Blater, kota Blater. Itu kan menyebutkan bahwa Raja Tawang Alun ini memiliki mertua Pangeran Blater. Sekarang Blater itu masuk Purworejo ya, kota Blater. Jadi Tawang Alun itu beristrikan namanya Dewi Sumekar dari Blater itu. Dan kala itu Blater dan Puger menjadi semacam buffer zone atau daerah penyangga wilayah barat Belambangan, seperti itu Mas. Siap. Berarti boleh dibilang Jember ini memang menjadi salah satu wilayah atau teritori dari kerajaan Belambangan. Betul. Berarti kalau memang boleh dibilang Belambangan ini juga termasuk kerajaan besar pada saat itu ya Pak ya? Ya, Belambangan ini sebenarnya kalau dilihat periodisasinya lebih lama dari Majapahit, sekitar 300 tahun. Namun pasang surut di situ, artinya kadang Belambangan ini dicaplok oleh perang saudara ya. Ada semacam friksi atau konflik kerajaan-kerajaan kecil sesudahnya.
Dan kemudian juga lama dikuasai oleh VOC seperti itu. Iya, iya sih. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, waktu masa kerajaan ini, waktu transisi ke zaman pemerintahan itu berarti jauh sebelum masa penjajahan VOC atau Belanda ya Pak? Iya, memang gini, itu awalnya kan Blambangan itu sudah masuk masa klasik Hindu-Buddha, Iya. bersambung dengan masa VOC, penjajahan Belanda. Jadi waktu itu kolonial sudah masuk. Jadi kolonial masuk, bahkan kira-kira tahun 1600 setelah VOC berdiri, ini Blambangan ini kemudian dikuasai melalui Mataram Islam. Iya. Penguasaan seperti dalam perjanjian Semarang ya tahun 1770-an itu wilayah Blambangan termasuk Jember ini dan daerah pantai utara diserahkan kepada Belanda sebagai kompensasi dalam menumpas perlawanan Untung Suropati yang berbasis di daerah Tapal Kuda ini atau daerah pojok timur Jawa. Artinya sebelum Blambangan ini berulah masa klasik. Artinya wilayah penguasaan Jember ini berada di bawah kekuasaan Majapahit, yakni kerajaan Lumajang dan Tiga Penjuru. Nah, Lumajang sendiri berpusat di Lumajang dengan rajanya Arya Wiraraja, sedangkan kawasan Tiga Penjuru juga bagian dari Lumajang dengan raja yang sama, Arya Wiraraja. Baru kemudian setelah Arya Wiraraja meninggal, diganti oleh Patih Nampi. Jadi dalam perjanjian itu namanya Sumenep Agreement gitu ya, perjanjian Sumenep, perjanjian Sigar Semangka membagi Majapahit itu jadi dua, Majapahit di barat itu ya, di pusat itu yang dipimpin oleh Raden Wijaya, dan timur Majapahit di wilayah Lumajang dan Tiga Penjuru itu dengan nama Lumajang dan Tiga Penjuru adalah Arya Wiraraja seperti itu. Oke, siap. Ini mungkin buat teman-teman kalau membahas masa-masa kerajaan itu kalian masih belum lahir dan jauh masih dalam roh kalian guys. Jadi ini juga kan ini kalau dari buku-bukunya Pak Zain ini sendiri kan membahas terkait tentang Jawa dan sejarah-sejarah Jawa, Jember itu tadi juga ada Jawa Timur ya Pak ya? Ini tentang Jawa Timur. Itu membahas terkait apa nih Pak? Kalau boleh diceritakan. Jadi awal mula. Ya, kalau ini memang kita memetakan peristiwa sejarah kesejarahan ya. Jawa Timur mulai masa Majapahit. Berarti mulai dari awal ini ya Pak ya? Sampai pada masa-masa kerajaan di ujung timur Jawa juga di daerah Panarukan, plus Blambangan. Jadi ini titik beratnya kepada konflik ini, catatan konflik dan pergolakan. Oke. Ini buku ini juga sudah dicetak besar-besaran ya, karena ini buku penting yang sebenarnya betul sekali. Belum ada tentang buku tentang Jawa Timur, khususnya daerah Tapal Kuda. Dan ini tulisan asli dari Bapak Zain ya, sendiri. penelitian saya selama bertahun-tahun, diterbitkan tahun 2018. Ya, 2018 berarti boleh dibilang ini di toko masih ada harusnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sebagian masih ada di toko Gramedia dan toko buku seluruh Indonesia. Harusnya kalau nggak ada ini pasti online. Semua lapak online menjual buku. Siap. Baru kemudian buku yang ini yang Bapak Bumi Sadin tentang sejarah Jember dari masa prasejarah sampai kolonial awal, penjajahan awal. Kalau ini buku saya Jember untuk pertama 2015 terbitnya. Tapi ini juga membahas tentang cerita-cerita mitos tentang Jember. Oh, ada gitu ya? Tentang katakanlah cerita fiktifnya juga ada ini. Istilahnya cerita legenda sejarahnya dari juga ada campur. Oke, topografi sakral. Oke, jadi untuk masalah kerajaan kita coba loncatin jauh ya teman-teman ya, karena kalau dari kita membahas sejarah, kasihan Pak Zain nanti bisa nginep di sini untuk menjelaskan. Karena jauh banget dan itu kita membutuhkan waktu yang banyak untuk membedah itu semua. Nah, kita mencoba untuk melompat ke era penjajahan ini Pak. Era penjajahan Belanda. Karena kalau boleh dibilang kan di setiap daerah itu pasti ada yang namanya makam pahlawan, dan boleh saya sebutkan di sana pasti ada pahlawan yang berasal dari kota itu. Nah, saya ini mau tanya nih Pak, pahlawan ternama dari kota Jember itu ada berapa, dan yang bener-bener kalau misalkan yang sekarang jadi simbol di Jember kan ada patung Dr. Subandi sama siapa itu Pak? Sumici. Ya, Muhammad Sumici, betul. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Pak tentang pahlawan Jember.
pada masa revolusi fisik ya atau perang kemerdekaan ya mulai tahun 1945 sampai 1949, di mana saat itu sebagaimana di daerah lain rakyat Jember juga bangkit melawan penjajah ya. Tidak peduli dari tokoh militer juga rakyat sipil juga bangkit. Namun di sini yang tokoh-tokoh pejuang dari rakyat sipil ini memang banyak tidak dikenal, kebanyakan anonim. Dan kemudian yang setelah gugur jasad-jasadnya masuk kategori dalam pahlawan tidak dikenal kalau yang sipil. Oh gitu. Tapi juga kalau dari militer ini masih tercatat ya, karena lebih tertib mungkin administrasi atau mungkin juga memori kolektif masyarakat Jember lebih banyak mengenal. Misalnya saja ada 3 tokoh yang terkenal seperti Muhammad Seruji ya, Iya. seorang pimpinan tentara TKR dari divisi Damarwulan yang gugur dalam pertempuran di daerah Karanggedaung. Iya. Daerah mana sekarang? Umbul Sari. Betul. Rekannya adalah seorang dokter tentara yaitu Dr. Subandi juga. Beliau sama pangkatnya, sama-sama berpangkat overste atau letnan kolonel. Ini yang paling menonjol. Namun selain 2 pahlawan yang gugur seperti itu yang sebenarnya wajib kita angkat menjadi pahlawan nasional ya. Beliau juga banyak meninggalkan jasa-jasa yang tidak sedikit sekali dalam konteks pembentukan institusi kemiliteran di Jember masih terkait kan. Katakanlah seperti Brigade Infanteri, Batalion Infanteri yang ada sekarang di Kostrad atau Kodam. Beda berkaitan. Juga selain itu juga ada Palagan Jumerto itu ya. Palagan Jumerto itu di situ ada monumen kuburan para pejuang dari pasukan kepolisian ya, yang ditembaki oleh Belanda juga ya. Banyak dengan rakyat sipil di situ juga ada. Artinya Jember ini komplit sekali. Iya, pahlawan sipil, ada pahlawan militer. Karena juga dalam pahlawan sipil mengenal juga monumen Bura ya. Monumen Bura itu kan jangan tahu di daerah Kalisat, dia di Kalisat. Bura ini tokoh perlawanan sipil ya, dia seorang jagoan yang katanya juga memang diwakilkan mitosnya sebenarnya, katanya juga melawan Belanda dan Belanda juga kewalahan melihat berhadapan dengan Pak Bura ini. Karena dia dikenal sangat dudek atau sakti, tidak mempan, seorang waras, seorang jagoan ya. Bahkan ketika meninggalnya pun harus dibakar gitu. Belanda itu mengumpulkan kayu bakar dan untuk menghanguskan tubuh beliau itu. Dari saking takutnya itu. Kalau tidak dibakar akan hidup lagi seperti itu. Itu juga pahlawan sipil ya, tidak ada monumennya seperti itu. Oh, di Jember itu ada monumennya ya, Pak? Iya, monumen Bura namanya. Oh, di Jember. Itu di Kalisat itu tadi ya, Pak? Di Kalisat. Waduh, saya baru dengar ya kan. Saya yakin juga para penonton atau viewer di YouTube Satria Sikandi pasti juga nggak tahu banyak sih tentang ini. Pak, gini ya, kalau boleh dibilang Jember ini kan kalau tadi bilang kan udah jauh. Kota Jember itu sudah ada sebelum masa pemerintahan yang dianggap 92-93 ya, 93 tahunan. Asal mula kata kota Jember ini seperti apa sih, Pak? Kok bisa disebut dengan kota Jember? Karena kalau boleh dibilang kan kita tuh deket sama kota Banyuwangi, kota Lumajang atau apa kayak gitu. Iya, begini. Untuk sampai kepada toponim ya atau asal mula nama Jember ini. Kita ini juga harus melihat konteks dalam kitab kuno sebuah kakawin bernama Nagara Kertagama atau di Sawarnana. Di situ pada bulan September 1359 Raja Majapahit yaitu Raja Sanegara atau Hayam Wuruk ini juga pernah mengadakan perjalanan pilgrim, perjalanan muhibah ke daerah kawasan Jember. Dalam Negara Kertagama itu disebutkan bahwa Hayam Wuruk ini mengadakan perjalanan ke wilayah Lumajang dan Tigang Juru dari pusatnya di Majapahit sana sampai ke Patukangan atau Panarukan sekarang di situ Bondo. Di situ beliau itu melewati ada sekitar 25 nama tempat di Jember tahun itu abad ke-14 awal ya.
itu di situ ada nama-nama seperti Balok, itu nama kuno, nama arkais. Ada nama Rennes itu di daerah Wirowongso yang sekarang Iya. jadi lapangan terbang. Itu nama lama. Ada juga Basini, jadi Besini Oh, di Puger itu. Iya. Ada juga di Bosan nama-nama seperti Watu Ulo yang dulu disebut dengan nama Kuto Bacok. Namanya dulu Watu Ulo, namanya dulu Kuto Bacok, sekarang jadi Watu Ulo. Itu juga nama-nama lama ya. Hanya sebagian nama-nama itu sudah berubah baru, mungkin dirubah pada masa kolonial. Jadi nama Jember tidak disebutkan, tidak ada. Masih belum ya, Pak? Masih belum. Hanya dalam Negara Kertagama pada pukul 73 disebutkan nama Puger maksudnya. Di mana Pager itu masih disebutkan dengan nama arkais tadi, dan di situ ada dibangun sebuah candi. Namanya Candi Pager yang sekarang jadi nama Candi Deres, itu di daerah Pulau Asri. Masuk Gunung Emas. Gunung Emas, iya betul. Nah, nama Jember inilah kemudian diperkirakan muncul pada abad ke-18 awal. Betul. Tahun 1760 sudah nama Jember resmi, karena sudah digunakan dalam catatan Belanda, dalam sebuah wishlist Belanda. Mungkin semacam catatan harian atau register. Itu nama Jember sudah muncul. Di mana saat itu Jember ini sudah menjadi sebuah distrik lebih tinggi dari kecamatan. Di situ disebut dengan Kabupaten Jember. Kabupaten Jember ini saat itu dikuasai oleh seorang menteri yang bernama Sadita. Jadi bisa dikatakan seorang penguasa pertama Jember secara resmi yang diangkat oleh VOC adalah Sadita tadi, Menteri Sadita itu. Jadi nama Jember muncul sekitar tahun 1760-an dan digunakan secara resmi. Jadi sebelumnya tidak muncul. Dan menurut perabaan saya hipotesis saya itu nama Jember ini berasal dari nama Minak Sembar, seorang raja Belambangan, raja Kedawung, namanya Minak Sembar, atau biasanya lazim disebut Minak Jambar. Jadi kata Jambar jadi Sembar jadi Jambar, kemudian secara fonologi berubah lagi jadi fonetik, berubah lagi jadi Jember. Jadi kalau istilah-istilah yang disebut dalam seloroh atau guyonan masyarakat, Jember berasal dari kata jembre. Ya itu saya pernah dengar itu. Kemudian dari kata singkatan dari Jembira dan Birni. Kemudian juga banyak dikaitkan dengan semacam cocokologi itu ya, dengannya cocokologi. Hanya guyon lah mungkin seperti itu. Tidak ada bukti historisnya. Kan begitu. Kemungkinannya seperti itu. Justru kalau dari yang diceritakan sama Pak Basin ini lebih masuk akal daripada yang Jember itu ya, Pak. Soalnya kalau dari mungkin buat era kita ya, Pak, yang masih usia 30 ke bawah lah, ibarat kita itu pernah mendengarkan sejarah awal mula kata Jember karena memang area dulu kita tuh Jember becek lah. Iya. Cocokologi udah tuh. Ada banyak semacam tulisan-tulisan di media sosial itu asal kata Jembre, asal kata Jembar. Iya betul. Jembar itu kata provinsi Jawa, Maduranya Jember, karena memang dikaitkan dengan wilayah topografi Jember ini banyak daerah-daerah rawa kan, dikaitkan dengan itu, atau dalam bahasa Belandanya disebut moras. Moras itu artinya becek berair atau berawa-rawa, dikaitkan dengan itu. Ya mungkin aja cocokologi tadi, tapi sebenarnya kalau toponim asli Jember yang mengarah biasanya pada nama-nama arkais, entah mungkin itu nama seorang raja, nama kota, nama wilayah dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Ya kayak Lumajang itu kan tidak murah-murah jadi Lumajang, ada jadi pernah jadi Lamajang kan seperti itu sebelumnya. Betul. Berarti nama kota Jember itu benar-benar kalau dari yang diceritakan sama Mbak Zain itu membuat atau mengambil dari nama dari seorang raja pada era itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Pak, ini kita coba membuka Q&A dari follower kita ya, Pak ya. Jadi ada beberapa titipan pertanyaan. Betul, dari follower kita sebelum kita masuk ke topik yang selanjutnya nih, Pak. Nah, silakan. Gini, Pak. Apakah ada
peninggalan bersejarah di kota Jember yang saat ini masih benar-benar bisa kita kunjungi, Pak? Dalam arti kalau sekarang kan yang kita lihat kan wisata-wisata di Jember ini kan nggak melibatkan tentang sejarah. Ya kita ya cuma punya pantai, puncak dan apapun itu. Nah mungkin yang ditanya sama penanya ini peninggalan bersejarah di Jember yang bisa kita jadikan kayak semacam tempat wisata atau tempat kunjungan sebagai apa ya, mencari ilmu lah, menambah ilmu seperti itu. Sebenarnya sangat banyak. Kita tinggal melihat kala atau periodisasinya. Kita akan berwisata melihat peninggalan zaman apa kan begitu. Kalau kita mulai dari zaman prasejarah, zaman purba ini cukup banyak sebenarnya. Di Jember ya, Pak? Di Jember. Misalnya saja kalau kita berwisata ke daerah kawasan Kamal, Arjasa ya. Di situ ada beberapa situs seperti situs Duplang, tempatnya menurut silinder, itu tempatnya peninggalan batu kenol. Di situ juga ada, di dekatnya ada situs Calok itu. Di situ ada menhir, ada dolmen, juga ada menurut silinder atau batu kenol. Ada situs kerajaan, ada situs kebun jurang dan sebagainya. Itu khusus tinggalan-tinggalan arkeologis dari era prasejarah atau nirleka. Kemudian kalau kita melihat di daerah selatan juga banyak. Pada masa itu, pada masa prasejarah, kita melihat di sini tinggalan-tinggalan gua di daerah Watangan, ya. Seperti Gua Marjan, Gua Sodong, Gua Macan, Gua Belatik. Tinggalan-tinggalan pada masa prasejarah, tepatnya pada masa Neolitik gitu. Ketika manusia purba di Jember ini sudah hidup di sana, menetap di sana dengan tinggal di gua-gua, ya. Membuat pemukiman, membuat kejokan Modinger itu dan sebagainya. Itu masa itu. Nah, beralih ke masa sebelum masa klasik kan juga masih banyak juga jalan di Puger itu juga di sebelah timur, di daerah Arja, di daerah mana itu, Sukowono, Kalisat, Mayang. Di Mayang juga ada tinggalan purbakala, yaitu situs itu yang tempat sarkofagus itu, Seputih ya, Sumber Gideng itu tinggalan purba juga. Di Sukowono daerah Serimu juga ada waruga yang besar itu ya, seperti kubur batu. Pokoknya merata sekali, dan Jember ini malah tinggalan masa prasejarah sangat banyak sekali. Hanya memang mungkin tinggal sekarang membranding pemerintah. Iya, mempublikasikan ya, Pak. Iya, mempromosikan itu tadi tinggalan-tinggalan wisata. Nah, beralih pada masa klasik, sebenarnya sangat banyak dimulai pada masa klasik ini tinggalannya. Hanya kebanyakan sudah tidak berwujud, artinya sudah hampir rata dengan tanah. Karena waktu itu pada masa-masa katakanlah konflik ya, di masa-masa pasca Majapahit runtuh, itu dihancurkan. Saya mengidentifikasi lebih dari 25 tempat bekas-bekas tinggalan masa klasik Jember, berupa batu-bata merah atau bata abang, bekas candi, lenteng, atau mungkin juga pemukiman Kedaton. Misalnya saja di situs Beteng, Semboro, sisanya masih ada. Kemudian ada lagi di situs Candi Deres di Pulau Asri juga masih ada sisa candi. Kemudian juga di daerah Gumuk Boto, daerah ini yang kemarin saya teliti, daerah Jenggawa ini juga Jatimulyo, bekas candi. Dan juga ada bekas kerajaan Pontan ini yang baru-baru ini saya temukan. Ada prasasti yang kemungkinan juga merupakan menyebutkan tentang kerajaan Pontan ya, bertahun 1326 atau 1338 pasca Perang Sadim. Jadi teman-teman era klasik. Setelah itu pada masa kolonial. Nah, pada masa Islam ini juga tidak begitu kelihatan ya. Kalau masa Islam peninggalannya lebih banyak kepada bekas-bekas makbarah atau makam, petilasan. Penyebar-penyebar seperti kita kenal dengan istilah buyut atau bujuk keterangan sini. Misalnya bujuk Mare, bujuk di daerah Silo juga ada juga, bujuk Melas itu ya. Ada juga makam daripada Mbah Demang di daerah Gebang itu, dimana konon pejabat Jember kalau ingin sukses menjabat di sini harus sowan di makamnya dulu kan. Itu mitos atau gimana ya? Ya juga mitos. Ada juga makam Mbah Bondan Kejawen yang disebut dengan Mbah Budeng di Bandung itu.
itu berupa bujuk. Ada juga Mbah Sirat itu atau Mbah Serampon itu mengaji pada masa Islam. Nah pada masa kolonial ini cukup banyak tinggalan-tinggalannya. Kita melihat seperti Kartini Strat itu peninggalan-peninggalan daerah Kartini itu Jalan Kartini, ada bangunan-bangunan lama. Juga di sebuah bangunan Belanda, ada bangunan bekas perkebunan, stasiun Balu, kemudian jalur kereta api di terowongan Merawan itu peninggalan kolonial. Masih banyak lah. Ada juga rumah-rumah kantor kuno di daerah utara itu, daerah Banjarsengon itu, juga Pasar Tanjung yang menara airnya itu, dan banyak sekali kalau masa kolonial memang masih iya, banyak masih ada utuh lah itu saya kira seperti itu. Tapi kalau bangunan-bangunan era Islam zaman kolonial ini, jenderal kolonial ini sudah seperti masjid tidak begitu kelihatan, tidak begitu tampak. Kecuali masjid ini sudah masa baru, masih Baitul Amin. Masih jamek ya. Berarti memang kalau untuk peninggalan bersejarah di Jember itu sebetulnya banyak teman-teman. Iya, tinggal branding atau betul, promosinya. pengelolaan dari teman-teman seperti apa, atau mungkin dari komunitas-komunitas wisata nanti mau di up lagi, di markup atau mau di seperti apa kan, itu sebetulnya sih bagus ya buat kita ke depannya. Karena apa, kita tidak menutup atau menghilangkan sejarah yang sebetulnya itu ada di Jember. Karena memang kalau dibilang sama Bapak Zen, banyak banget sejarah dari Jember yang masih tersisa.